wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Nabil Kismishatania Paras Asoka. Hari ini aku akan nerangin tentang proses masuknya Hindu-Buddha, pengaruhnya Hindu-Buddha di Indonesia. Selamat menonton. Proses masuknya Hindu-Buddha. Proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia terjadi dari hubungan perdagangan antara Cina dan India. Nah, dari situlah kebudayaan Hindu-Buddha mulai berkembang di Indonesia. Jalur perdagangan adalah jalur darat atau yang disebut dengan jalur darat. Di lain itu ada beberapa teori yang menyebutkan tentang kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk di Indonesia. Yang pertama adalah teori Vaishya. Yang kedua adalah teori Kshatriya. Yang ketiga adalah teori Brahma. Yang keempat adalah teori Sudra. Teori arus balik FDK Bos. Yang kedua, pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Dari bidang pemerintahan yaitu berbentuk kerajaan. Yang kedua, raja tidak lagi dipilih oleh rakyat seperti halnya kepala suku, namun diturunkan secara turun-temurun. Pengaruhnya dalam bidang sosial yaitu adalah pembedaan kasta dan golongan. Contohnya adalah golongan Brahma, golongan Kshatriya, golongan Vaishya, dan golongan Sudra. Nah, bidang ekonomi, perdagangan di Indonesia mulai berkembang pesat, khususnya di jalur perdagangan laut, karena pedagang dan kapal-kapal singgah untuk menambah bahan makanan atau bahan persediaan selama berlayar. Nah, kalau di bidang agama itu kan perdagangan di Indonesia mulai berkembang pesat dan mulai menjadi pusat kerajaan yang pesat penyebaran agama Hindu dan Buddha ke berbagai wilayah. Dari situlah banyak rakyat Indonesia menganut agama tersebut. Bidang agama, karena perdagangan di Indonesia sudah mulai berkembang pesat, akhirnya menjadi pusat kerajaan yang pesat pula penyebaran agama Hindu-Buddha ke berbagai wilayah Indonesia. Dan tidak sedikit rakyat Indonesia yang tentunya menganut agama Hindu-Buddha tersebut. Kalau ke bidang kebudayaan, yaitu sebelum masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, sebenarnya itu budaya Indonesia itu sudah berkembang. Nah, kemudian terjadi proses alkulturasi yang mana percampuran dua budaya. Oke, selanjutnya adalah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Contoh kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha contohnya adalah kerajaan Majapahit dan Singasari. Sedangkan contoh kerajaan yang bercorak Hindu contohnya adalah Kutai. Kerajaan yang bercorak Buddha contohnya adalah Sriwijaya. Oke, selanjutnya adalah peninggalan masa Hindu-Buddha. Nah, peninggalan masa-masa Hindu-Buddha itu banyak sekali yang kita jumpai. Contohnya yaitu adalah candi, stupa, dan gapura. Yang tadi informasi tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Saya Nabil Kismishatania Paras Asoka. Wassalamualaikum.